Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Izinkan Aku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Beberapa menit memang terjadi keheningan di antara kita berdua. Aku sendiri masih dibuat bingung. Keputusan apa yang akan aku ambil agar tidak menyakiti siapapun. Sedangkan Rafa, dia juga ikut diam menantikan jawaban yang aku berikan. Ya Allah, aku harus bagaimana ini? Rafa memang sangat baik, tapi aku masih takut kalau aku kembali terluka. Ya, walaupun aku sudah berkali-kali meyakinkan diri kalau tidak semua laki-laki itu sama, masih ada yang setia, yang tulus mencintai pasangannya. Jadi, kalau begitu, apakah aku harus menerima Rafa? Dia baik, dan selama ini terlihat sangat tulus. Aku juga tidak akan tega kalau membuatnya terlalu lama menunggu. Bahkan sudah beberapa kali aku menolaknya. Aku juga teringat apa yang dikatakan oleh Papi. Setidaknya aku memberikan jawaban walaupun itu menyakitkan. Dan jangan pernah sekali-kali menggantung perasaannya Rafa. Bagaimana dia juga punya perasaan. Dan pasti tidak enak berada dalam ketidakpastian ini. Ya, aku akan memberikan jawaban. Dan rasanya aku sudah mengambil keputusan. Semoga saja apa yang aku putuskan ini adalah yang terbaik. Tidak ada yang tersakiti dengan keputusan yang aku ambil ini. Bagaimana, Intan? Apapun keputusan kamu, aku akan setia menerimanya. Aku tidak akan memaksa, karena kebahagiaan dan rasa nyaman kamu adalah hal yang utama. Akhirnya Rafa membuatku bersuara. Setelah sekian lama terjadi keheningan di antara kami. Aku masih diam. Entahlah, jantung ini tiba-tiba saja berdegup kencang. Apalagi saat melihat Rafa, ada desiran aneh yang aku sendiri tidak mengerti itu apa. Aku sudah siap kalau harus ditolak lagi. Wajah Rafa yang awalnya ceria tiba-tiba saja berubah sedikit murung. Padahal aku masih belum memberikan jawaban, tapi dia sudah seperti itu. Aku tahu kalau perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Pasti sulit untuk kamu menerima aku dalam hidup kamu. Apalagi mungkin saja masih ada bayang-bayang masa lalu. Aku mengerti, Intan. Sudah, tidak perlu dijawab. Aku tidak mau kamu merasa terbebani dengan semua ini. Sudah aku katakan sebelumnya, kalau kebahagiaan kamu adalah hal yang utama, aku tidak akan memaksa kalau memang kamu tidak mau. Aku masih diam. Tapi sudut bibir ini tertarik membentuk senyuman. Yakin? Gak apa-apa kalau gak aku jawab. Akhirnya aku membuka suara. Rafa mengangguk. Ya, kalau kamu merasa terbebani, lebih baik tidak usah dijawab. Karena aku tidak ingin membuat kamu kepikiran tentang hal ini. Aku yang harus minta maaf karena terus menyatakan perasaan dengan kamu. Padahal mungkin saja kamu masih belum siap untuk membuka hati lagi. Aku paham dan sangat mengerti. Oh ya? Gak apa-apa. Jadi beneran nih, aku kembali memastikan. Ya, gak apa-apalah. Lagian aku sudah tahu jawabannya. Pasti ditolak lagi, seperti yang kemarin-kemarin. Wajah Rafa kali ini benar-benar berubah menjadi murung. Aku malah semakin tersenyum. Gak apa-apa. Mau aku tolak lagi? Kali ini Rafa memaksakan untuk tersenyum. Yakin? Aku paham apa yang kamu rasakan. Pasti tidak akan mudah untuk membuka hati. Kamu gak marah?
Untuk apa aku marah? Itu kan hak kamu. Rafa memalingkan wajahnya, tidak lagi menghadap ke arahku. Tapi kok wajah kamu seperti kayak gitu? Kayak ada sesuatu yang mengganjal kalau aku tidak memberikan jawaban. Tidak apa-apa Intan, aku sudah terbiasa ditolak dan kalau kamu tidak mau memberikan jawaban pun tidak apa-apa. Aku tidak akan marah ataupun membenci kamu. Rafa masih saja memalingkan wajahnya, sama sekali tidak mau menatap ke arahku. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau kali ini aku ingin memberikan jawaban, bagaimana? Rafa seketika menoleh. Maksud kamu? Senyum ini lagi-lagi mengembang. Ya, aku ingin memberikan jawaban. Semoga saja kamu masih ingin mendengar jawaban aku ini. Perlahan senyum Rafa terbit lagi. Apa jawaban kamu, Intan? Aku menghela nafas. Tapi janji jangan marah ya. Aku minta maaf kalau jawabanku ini malah membuat kamu tidak enak. Rafa kembali mengangguk. Iya, aku janji apapun jawaban kamu pasti aku terima. Sebelumnya aku mau minta maaf karena selama ini tidak pernah memberikan kepastian. Kamu pasti bingung apa yang aku rasakan selama ini terhadap kamu. Jadi hari ini aku mengatakan sesuatu yang semoga saja akan membuat kamu bahagia. Apa itu? Senyum Rafa semakin mengembang. Aku mau jadi istri kamu, Mas. Lagi-lagi beberapa detik terjadi keheningan. Rafa malah menatapku yang semakin membuatku salah tingkah. Apa kamu serius, Intan? Aku mengangguk. Aku serius, Mas. Aku mau jadi istri kamu dan aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Untuk pertama kalinya aku melihat Rafa menangis. Senyumannya semakin mengembang, pancaran kebahagiaan terlihat dari wajahnya. Terima kasih, Intan. Aku gak tahu lagi harus bicara apa. Aku sungguh-sungguh bahagia. Akhirnya apa yang aku harapkan ini terkabul. Kamu mau jadi istri aku. Aku mengangguk. Air mata ini jatuh tanpa diminta. Aku juga bahagia akhirnya bisa memutuskan ini semua. Aku menerima Rafa karena dia baik. Dia bisa membuat aku nyaman. Dia juga bertanggung jawab dan sudah mau bersabar menunggu aku sampai sejauh ini. Aku tidak mau menyanyiakan orang yang sudah begitu tulus dan secara tidak langsung juga membantu aku untuk bangkit dari segala keterpurukan. Aku percaya Rafa bisa membuat aku bahagia dan menjadi suami yang bertanggung jawab. Dia bisa menjaga dan melindungiku. Aku juga sudah yakin akan mengubur semua masa lalu. Aku ingin memulai hidup baru dan itu bersama dengan Rafa. Laki-laki yang dikirimkan Sang Maha Kuasa di saat yang tepat. Sekali lagi terima kasih, Intan. Aku benar-benar bahagia akhirnya penantian selalu terbayar dengan jawaban kamu yang begitu membahagiakan. Sama-sama, Mas. Aku sudah menaruh kepercayaan dengan kamu. Jadi jangan sampai kamu rusak kepercayaan itu. Iya. Aku tidak bisa berjanji. Tapi aku akan selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan itu. Kamu selalu bantu aku agar bisa selalu membahagiakan kamu. Iya, Mas. Detik itu juga Rafa memberikan aku cincin. Ternyata dia memang sudah mempersiapkan semuanya. Sudah membelikan cincin berlian yang indah ini. Terima kasih, Mas. Iya. Cepatnya aku akan urus pernikahan kita. Aku mau kita secepatnya jadi suami istri. Aku sudah tidak sabar untuk hidup bersama kamu. Iya, Mas. Malam ini aku benar-benar diliputi kebahagiaan. Hati yang sempat mati kini akhirnya kembali tumbuh. Bunga-bunga yang sempat layu kini sudah bermekaran kembali. Aku merasakan jatuh cinta lagi, tapi dengan orang yang berbeda. Semoga saja cinta yang baru ini bisa membawaku menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku dan Rafa langsung pulang ke rumah dan memberitahu papi dan mami tentang kabar bahagia ini. Mereka tentu saja sangat bahagia dan meminta kita berdua untuk segera menghalalkan hubungan ini. Tidak baik untuk ditunda-tunda. Lebih baik disegerakan saja. Jangan sampai terjadi fitnah. Apalagi kalian sering pergi bersama. Iya, Om, Tante, Rafa juga maunya begitu. Dan mengikut apa kata Intan saja,
Kalaupun malam ini saya diminta untuk menikahi Intan, saya akan selalu siap. Pipi ini langsung memanas saat Rafa bicara seperti itu. Ada-ada saja sih, bisa saja membuat aku salah tingkah. Ya, kita berdua sebagai orang tua sangat mendukung apa yang kalian putuskan. Tapi apakah orang tua kamu sudah setuju dengan semua ini, Rafa? Tanya papi. Sudah om, malahan mereka sangat bahagia saat Intan akhirnya menerima niat baik saya. Syukurlah kalau begitu. Iya om. Besok Rafa akan membawa kedua orang tua Rafa ke sini untuk melamar Intan secara langsung, sekaligus menentukan tanggal pernikahannya. Papi mengangguk. Saya tunggu kehadiran kamu dan keluarga besok. Meskipun sebelumnya pernah melakukan acara lamaran saat menikah dengan Mas Damar, namun tetap saja rasanya aku gugup. Apalagi sekarang dengan orang yang berbeda. Dan sebelumnya aku pernah merasakan patah hati. Ya, semoga pilihanku ini adalah yang terbaik. Tidak ada air mata lagi. Kalaupun ada, itu adalah air mata bahagia. Aku juga sangat bahagia saat melihat papi dan mami bahagia. Kali ini aku menikah atas restu mereka, semoga saja untuk selamanya. Cukup satu kali aku merasakan sakit. Jangan sampai terulang untuk kedua kalinya. Rafa, aku percaya akan membuat bahagia. Dan aku pun akan belajar jadi istri yang baik untuknya. Bismillah. Aku sudah yakin untuk memulai hidup baru lagi bersama Rafa. Insya Allah pernikahan kami sampai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang kamu sudah resmi tunangan dengan Rafa, Tan? Tanya Mutia. Iya, Tik. Cepatnya juga kita akan menikah. Tentunya kabar bahagia ini aku beritahu dengan Mutia, sahabatku yang selama ini selalu ada dan menemani aku di saat suka maupun duka. Aku langsung mengajak Mutia untuk bertemu, menceritakan semuanya tentang hubungan aku dan Rafa. Kabar bahagia ini harus aku bagi dengan orang-orang yang disayang. Kemarin orang tuanya Rafa sudah datang ke rumah dan melamar aku secara resmi. Tanggal pernikahan pun sudah ditentukan. Kita akan menikah dalam waktu dekat. Memang terbilang cukup cepat, tapi kata papi dan mami memang sebaiknya seperti itu, agar tidak terjadi fitnah, agar hubungan aku dan Rafa juga resmi menjadi suami dan istri. Mutia pun tersenyum. Syukurlah, aku bahagia kalau melihat kamu bahagia. Tapi, apakah kamu sudah benar-benar yakin dengan keputusan ini? Tidak ada keraguan lagi di hati kamu? Aku mengangguk. Ya, aku sudah yakin dan sudah memikirkan semuanya dengan matang. Rafa adalah laki-laki yang baik dan insya Allah akan jadi suami yang baik pula. Selama ini Rafa juga tidak menuntut banyak sama sekali, tidak pernah membuat aku terbebani. Masih ingat tentunya saat beberapa kali aku menolak Rafa. Kalau ingin menyerah dia bisa saja menyerah dan mencari perempuan lain. Apalagi menunggu jawabanku yang tidak pasti dan bisa saja akan menyakiti dirinya sendiri. Namun Rafa berbeda. Dia memilih untuk bertahan dan memperjuangkanku semuanya. Aku mengagumi itu, beserta sikap yang dia tunjukkan yang selalu membuat aku merasa damai. Setelah melakukan pemikiran yang panjang, aku yakin dia percaya kalau Rafa adalah jodoh yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemaniku melewati sisa hidup ini, selalu bersama suka maupun duka. Kalau dengan Damar kamu bagaimana, Tan? Apakah benar-benar bisa melupakan dia? Maaf nih, aku tanya seperti ini. Ya, aku hanya ingin tahu saja sebagai seorang sahabat. Tentunya aku juga ingin yang terbaik buat kamu. Aku tidak ingin kamu tersakiti untuk kedua kalinya. Aku sejenak diam, lantas setelah itu tersenyum. Mas Damar. Kalau mengingat dia, perasaan ini selalu bercampur aduk. Kenangan dengan Mas Damar beraneka ragam. Ada bahagia dan ada sedihnya. Namun apapun tentang Mas Damar pasti akan selalu aku ingat. Entahlah, itu menjadi pengingat atau pelajaran yang berharga untuk di kemudian hari. Mas Damar adalah patah hati terbesarku. Dia mengenalkan aku pada cinta. Namun dia pula yang sempat membuat aku tidak percaya lagi dengan cinta. Ya Mas Damar, entahlah, aku memang tidak bisa membencinya. Walaupun selama ini dia sudah membuat aku kecewa dan pernah menanamkan luka yang teramat dalam. Mas Damar bagiku adalah perjalanan penuh lika-liku hingga menemukan kebahagiaan. Apa yang aku lalui bersama Mas Damar pula banyak memberikan aku pelajaran yang berharga.
kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana cara memaafkan serta melupakan semuanya. Selamanya aku tidak akan membenci Mas Damar, karena walau bagaimanapun aku pernah sangat mencintainya. Kenangan dengan Mas Damar akan selalu aku simpan, tapi tidak akan kubuka kembali. Biarkan itu menjadi kenangan. Entah membahagiakan atau menyedihkan, aku memilih untuk membuka lembaran baru. Tanpa mengingat masa lalu, kisah kita sudah usai dan memiliki jalan hidup masing-masing. Bagaimana? Kok diam saja? Malah ngelamun lagi. Aku nanya sama kamu, apakah kamu sudah melupakan Damar? Iya. Suara Mutia membuat aku tersadar dari segala lamunan. Ya, aku sudah melupakan Mas Damar. Apapun tentang dia sudah aku kubur dalam-dalam. Bagiku, Mas Damar hanyalah masa lalu yang hanya akan dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Pasti sulit ya Tan, untuk kamu melupakan Damar. Karena yang aku dengar, kamu beberapa kali menolak Rafa karena masih belum bisa untuk membuka hati. Aku mengangguk. Ya begitulah. Kamu tahu sendiri bagaimana hubungan aku dengan Mas Damar. Awalnya semua baik-baik saja. Bahkan kita berdua itu jarang bertengkar. Mas Damar juga suami yang baik dan tidak pernah kasar dengan aku. Hanya saja saat mengingat soal anak, disitulah semuanya berubah. Aku sangat hancur di saat Mas Damar minta izin untuk menikah lagi. Apalagi saat itu aku dinyatakan hamil dan Mas Damar belum tahu semua itu. Sulit untuk melupakan semuanya, Ti. Apalagi saat itu juga aku harus keguguran. Aku kehilangan janin yang dari dulu aku damba-dambakan. Tapi aku selalu berusaha untuk kuat serta ikhlas dengan semuanya. Hadirnya Rafa juga menjadi pengaruh, Siti. Dia mampu membuat aku tidak merasakan kesedihan lagi dan selalu membuat aku nyaman ada di sampingnya. Hingga aku bisa melupakan masalah yang tengah aku hadapi. Tapi hubungan kamu dan Damar bagaimana? Sudah baik kan? Dia juga sudah menyesali semuanya kan? Aku kembali mengangguk. Iya, Ti. Hubungan aku dan Mas Damar baik-baik saja. Kita tidak ada masalah lagi. Aku memaafkan dia. Sama sekali tidak menyimpan dendam. Damar juga sudah berubah. Sekarang dia ada di Surabaya. Dia katanya ingin memulai hidup baru di sana. Seriusan kamu? Iya, Mas Damar sendiri yang bilang seperti itu. Dan dia juga sempat pamit ke sini. Mas Damar juga sepertinya tahu hubungan aku dan Mas Rafa. Karena beberapa hari yang lalu Mas Rafa pernah cerita. Katanya Mas Damar mendukung hubungan aku dan Mas Rafa. BTW, kalau acara nikahan kamu akan undang Damar gak? Kalau masalah itu aku bicarakan dulu dengan Mas Rafa. Lagian acaranya juga sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat. Tapi aku selalu dia sama kamu. Kamu bisa memaafkannya dengan mudah. Padahal apa yang dilakukan Damar itu sangat kejam loh. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau Allah saja mau memaafkan hamba, kenapa aku sebagai manusia biasa saja tidak bisa? Lagian tidak ada untungnya juga untuk menyimpan dendam. Nanti malah akan merugikan diri kita sendiri loh. Iya sih, kamu benar juga. Intinya sih aku bahagia kalau kamu bahagia. Semoga kali yang terakhir dan dia bisa membuat kamu bahagia. Bukan hanya bahagia tapi benar-benar menjaga kamu. Yang pastinya setia, karena aku tidak terima lagi kalau mendengar kamu dihianati. Amin. Aku juga berharap seperti itu. Setelah bertemu dengan Mutia, aku pulang ke rumah. Saat ini juga memang jarang ke kantor karena kata papi dan mami, calon pengantin itu jangan terlalu keluar rumah sering-sering. Aku pun menurut saja. Pekerjaan semuanya dihandle oleh papi. Aku disuruh fokus untuk mempersiapkan pernikahan. Namun tiba-tiba saja aku menjadi gelisah. Ada satu yang mengganjal di pikiran ini, dan sepertinya memang harus dibahas dengan Rafa. Karena aku tidak mau ini akan jadi masalah di saat kita menikah nanti. Ini tentang anak. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya akan harus hati-hati karena masalah anak ini benar-benar sensitif. Tidak bisa dilupakan. Kalau keretakan rumah tanggaku dengan Mas Damar itu awal mulanya karena anak. Aku sulit hamil hingga usia pernikahan kita 5 tahun.
Mas Damar memilih menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Aku takut kalau itu terjadi lagi. Makanya aku harus membicarakan semuanya sebelum terlambat. Aku ingin tahu apa respon Rafa membahas semua ini. Ya, walaupun aku tahu hadirnya seorang anak adalah rezeki dari Allah, namun tidak ada salahnya untuk membicarakan semua ini agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Aku mengambil ponsel dan langsung menghubungi Rafa. Assalamualaikum Intan. Ada apa? Telepon sudah tersambung. Waalaikumsalam Mas. Kamu besok sibuk gak? Ada apa memangnya? Aku ingin ajak kamu ketemuan, apa bisa? Kamu kangen ya sama aku? Padahal baru beberapa hari kita tidak bertemu loh. Bisa aja kamu Mas. Ini Mas, ada hal yang ingin aku bicarakan. Apakah bisa kita ketemu? Ingin membicarakan apa? Aku jadi kepo. Aku menghela nafas. Adalah Mas, sulit untuk dibicarakan lewat telepon. Harus ketemu langsung. Nanti akan aku ceritakan. Bisa ketemu gak? Bisa dong. Apa sih yang gak kalau untuk calon istri? Ya sudah, ketemu besok ya. Iya, sampai ketemu besok. Iya Mas. Aku kembali menghela nafas. Semoga saja besok bisa dibicarakan dengan Rafa. Dan semoga semuanya sesuai dengan harapanku. Rafa bisa menerima aku apa adanya. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan Intan? Sepertinya sangat penting hingga harus bertemu segala. Sekarang kita sudah bertemu, silakan kamu katakan apa yang ingin kamu bicarakan. Aku akan selalu siap untuk mendengarkan. Aku malah tersenyum mendengar Rafa bicara seperti itu. Iya, Rafa menepati janjinya untuk bertemu denganku. Di antara kesibukannya dia masih meluangkan waktu untukku. Padahal tadi aku tahu kalau Rafa habis bertemu dengan klien. Tapi, kamu janji tidak akan marah ya Mas? Ya tergantung Intan. Kok tergantung sih? Berarti ada kemungkinan kamu marah dong. Aku langsung memerenggut kesal. Rafa malah tertawa. Akhir-akhir ini dia memang sering menggoda aku dan selalu membuatku kesal. Namun dengan cara itu juga membuat kita semakin dekat. Baik aku maupun Rafa sudah mengetahui satu sama lain. Kalau kamu bicara untuk meminta aku pergi dari hidup kamu, jelas aja aku marah. Karena kamu kan tahu sendiri kalau gak mau jauh-jauh dari kamu. Aku lagi-lagi tersenyum mendengar ucapannya. Rafa ini ada-ada saja. Tapi sukses sih membuat aku bahagia. Bukan itu Mas. Aku ingin bicara serius sama kamu. Aku rasa ini perlu kita bahas sebelum kita menikah. Karena aku tidak mau menjadi penyesalan di kemudian hari. Apa? Apa yang ingin kamu bicarakan Intan? Rafa berubah menjadi serius setelah mendengar ucapanku tadi. Aku menarik nafas lalu mengembuskannya perlahan. Pembahasan seperti ini memang terasa sangat berat. Apalagi untukku yang sudah pernah mengalaminya. Sama saja kembali membuka luka lama yang begitu menyakitkan. Namun kalau tidak dibahas pun akan semakin membuatku tidak tenang. Terus saja memikirkan hal itu dan takut kalau kejadian yang aku alami dulu terulang lagi. Apa Intan? Katakan saja. Kenapa malah diam sih? Aku janji tidak akan marah. Apapun yang ingin kamu bicarakan, aku akan selalu siap untuk mendengarkan. Begini Mas, ini tentang anak. Saat kita sudah menikah nanti. Anak? Rafa mengerutkan keningnya saat aku bicara seperti itu. Memangnya kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu bicara seperti itu? Ya, aku hanya takut Mas kalau kita sudah menikah nanti aku kembali susah hamil. Aku tidak bisa memberikan kamu anak. Apakah kamu akan... Aku tidak sanggup melanjutkan ucapan ini. Namun anehnya Rafa malah tersenyum. Maksud kamu, kalau kamu tidak bisa memberikan aku anak terus, aku akan menikah lagi begitu? Aku mengangguk. Memang itu yang aku pikirkan. Aku benar-benar takut kalau kejadian dulu akan terulang lagi. Kalau Rafa tidak bisa menerima kekuranganku, lebih baik tidak perlu dilanjutkan hubungan ini. Karena aku tidak mau kecewa untuk kedua kalinya. Apalagi dengan alasan yang sama. Kenapa kamu bisa punya pikiran seperti itu sih, Tan? Aku saja bahkan tidak pernah kepikiran hal seperti itu loh. Aku hanya bertanya, Mas. Aku punya pengalaman menyedihkan tentang hal itu. Jadi aku tidak mau kalau terulang lagi.
Kamu sendiri tahu apa yang terjadi denganku, apa yang aku alami selama ini. Rafa terdengar menghela nafasnya. Ya Allah, Tan. Tidak semua orang punya pikiran seperti itu. Dan tidak semua orang akan melakukan hal yang sama. Jadi maksud kamu? Rafa kali ini tersenyum. Anak itu adalah rezeki dari Allah, Tan. Kita memang menginginkannya, tapi jika Allah masih tidak memberikan kita, kita bisa apa? Oke, aku tahu setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan anak, tapi tidak semua juga yang beruntung memilikinya. Aku tidak bisa berjanji, Intan, tapi lagi-lagi aku akan berusaha untuk tetap bertahan dengan kamu apapun kondisinya. Aku pernah kehilangan seseorang yang aku sayangi untuk selamanya. Dan itu rasanya lebih menyakitkan daripada tidak bisa memiliki anak. Jadi apapun kekurangan kamu, aku akan berusaha untuk selalu menerimanya. Karena kalau aku sampai kehilangan orang yang aku sayangi untuk kedua kalinya, itu yang lebih menyakitkan. Aku tidak akan sanggup, Intan. Jadi kamu bisa menyimpulkan sendiri kalau aku tidak akan pernah meninggalkan kamu apapun kondisinya. Karena kehilangan kamu adalah hal yang paling menyakitkan. Dan aku tidak mau itu semua terjadi. Mas, aku juga banyak belajar dari mantan suami kamu, Tan. Dia pernah bercerita ke aku kalau dia sangat menyesal karena telah melakukan pengkhianatan ke kamu. Dia kehilangan kamu dan sudah tidak bisa lagi bersama kamu. Dia bahkan berpesan ke aku untuk tidak melakukan hal yang sama. Dia meminta aku untuk membahagiakan kamu dan jangan pernah sekali-kali mengkhianati cinta kamu. Kamu jangan pernah bicara tentang kekurangan. Karena aku pun juga tidak sempurna, aku juga banyak kekurangannya. Masalah anak tidak perlu dipikirkan. Kita jalani saja semuanya. Kita juga harus selalu berdoa agar terus diberikan kemudahan. Jadi, kalau aku tidak bisa memberikan kamu anak, kamu tidak apa-apa, Mas. Iya, Intan. Aku sama sekali tidak apa-apa. Kalau itu bukan rezeki kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, kita juga tetap harus berusaha. Banyak-banyak berdoa dan jangan pernah menyerah. Aku mengangguk. Entahlah. Tiba-tiba aku terharu mendengar semua itu. Apa yang aku lihat dari Rafa adalah ketulusan. Rasanya tidak salah aku menerima dia sebagai pendamping hidup ini. Jangan pernah memikirkan hal macam-macam lagi. Lebih baik fokus untuk mempersiapkan pernikahan kita. Aku benar-benar tidak sabar menunggu hari itu tiba. Aku kembali tersenyum. Iya, Mas, aku juga tidak sabar. Waktu terus berlalu, maka semakin dekat pula hari pernikahan dengan Rafa. Aku dan Rafa mulai sibuk mempersiapkan semuanya. Walaupun pernikahannya diadakan secara sederhana, namun kita berdua tetap ingin pernikahan ini berkesan. Tidak akan terluka dan akan jadi momen terindah sepanjang hidup kita berdua. Aku kembali merasa gugup saat mempersiapkan pernikahan ini. Tidak pernah terfikirkan sebelumnya kalau aku akan menikah lagi dengan Rafa seperti ini. Akan kembali bersanding di pelaminan tapi dengan orang yang berbeda. Itulah takdir yang harus kita lalui. Kita tidak pernah tahu kemana jalan hidup kita, apa yang akan kita lalui di kemudian hari, bahkan dengan siapa kita akan bersama. Aku sendiri juga tidak tahu kalau takdir akan seperti ini. Berpisah dengan Mas Damar dan menikah dengan Rafa. Namun aku selalu ikhlas untuk menjalaninya. Percaya kalau takdir akan membawa aku pada kebahagiaan. Semakin dekat dengan hari pernikahan, maka semakin banyak juga yang harus dipersiapkan. Seperti hari ini, Rafa menemani aku untuk menulis undangan. Memang tidak banyak yang akan diundang, hanya teman-teman terdekat saja. Namun tetap saja aku dipersiapkan. Undangan ini harus diantar kepada teman-teman untuk mereka menjadi saksi pernikahan kita berdua. Siapa-siapa lagi yang ingin kamu undang, Tan? Tanya Rafa. Kayaknya semuanya sudah deh, Mas. Karena acaranya sederhana, jadi tidak perlu banyak orang. Semua teman-teman aku sudah aku tulis di itu undangan dan siap untuk diantarkan. Teman-teman kamu juga sepertinya sudah selesai deh. Yakin? Aku mengangguk. Iya, Mas, memangnya kamu mau mengundang siapa lagi? Kamu tidak mau mengundang mantan suami kamu? Aku langsung terdiam. Mantan suami? Maksudnya Mas Damar? Aku bahkan tidak terfikir sampai ke sana. Namun kalau aku mengundang Mas Damar,
apakah tidak jadi masalah? Memangnya boleh mas? Tanya aku. Tentu saja boleh. Kalian juga sudah baik-baik saja, tidak ada masalah lagi. Lagian kamu pernah bilang ke aku kalau masih menganggap orang tuanya Damar sebagai orang tua kamu. Jadi tidak ada salahnya. Malahan rasanya tidak sopan kalau kamu tidak mengundang mereka. Pasti mereka akan merasa kamu tidak menghargai mereka. Kamu tidak apa-apa mas. Ya walaupun bagaimanapun Mas Damar itu mantan suami aku. Kita pernah hidup bersama. Aku pernah mencintai dia. Sama sekali tidak. Itu kan hanya masa lalu. Dan aku yakin kamu sudah melupakan semuanya. Ya sudah. Berarti boleh nih aku kasih undangan ke Mas Damar? Iya boleh. Syukurlah. Aku beruntung mendapatkan Rafa. Dia sangat pengertian. Dia tidak pernah menuntut banyak hal dan selalu bisa menerima semua masa lalu aku. Oke, kita beralih ke sudut pandang Damar. Gimana nih kira-kira reaksinya Damar? Langsung saja kita lanjut. Maaf mas, ini ada paket atas nama Damar? Iya pak, saya sendiri yang bernama Damar. Oh begitu, ya sudah, tanda tangan di sini mas. Aku mengangguk dan langsung menandatangani tanda penyerahan paket itu. Aku sendiri awalnya kaget saat melihat pagi-pagi sekali sudah ada kurir yang datang. Padahal aku sendiri tidak pernah memesan apa-apa, apalagi mama. Beliau sepertinya sangat anti untuk memesan barang-barang secara online. Entahlah ini paket apa, mungkin ada yang mengirimkan sesuatu ke aku. Terima kasih ya pak, ucapku saat menerima paket itu. Sama-sama mas. Kurir itu berlalu namun aku masih dalam kebingungan. Aku terus saja melihat-lihat paket yang baru saja diantarkan tadi. Sebenarnya apa isinya nih? Paket dari siapa Dam? Tanya mama yang baru saja habis dari halaman belakang. Gak tahu mah. Tiba-tiba ada yang nganterin. Gak tahu juga dari siapa. Oh ya sudah, nanti dibuka aja. Tapi kita sarapan dulu. Mama sudah buat sarapan. Setelah ini kamu juga mau ke rumah makan kan? Lebih baik siap-siap agar tidak terlambat. Iya mah. Mama masuk ke rumah terlebih dahulu sedangkan aku masih asyik menikmati pemandangan pagi hari yang indah. Aku mulai menikmati kehidupan di Surabaya. Ternyata tidak seburuk yang aku pikirkan. Ternyata di sini aku benar-benar bisa memulai hidup yang baru, bisa melupakan masa lalu yang kelam. Dan aku sangat bahagia di sini, bisa bersama mama juga, belajar jadi manusia yang lebih baik lagi. Damar, sarapan. Mama kembali memanggil, aku pun langsung masuk dan ikut sarapan bersama mama. Setelah selesai sarapan, sebelum pergi ke rumah makan, aku terlebih dahulu membuka isi paket itu. Karena sedari tadi sudah sangat penasaran. Tanganku bergerak untuk merobek bungkusannya. Aku juga langsung kaget saat melihat apa isi dari paket itu. Loh, undangan pernikahan. Perasaan ini semakin tidak karuan. Sepertinya hari ini akan menerima kabar yang akan menyakitkan. Namun harus sebisa mungkin untuk ikhlas karena dia bukan untuk aku lagi. Tanganku terus bergerak untuk membuka undangan itu. Ternyata dugaanku benar. Undangan pernikahan ini memang miliknya. Dadaku seketika merasakan sesak saat melihat namanya bersanding dengan nama laki-laki lain. Intan. Sepertinya kita memang tidak ditakdirkan untuk berjodoh selamanya. Aku hanya bisa memiliki kamu selama 5 tahun. Setelah itu kita berpisah. Bahkan sekarang kamu sudah bahagia bersama laki-laki lain. Ya, undangan itu pernikahan dari Intan dan Rafa. Mereka ternyata akan menikah dalam waktu dekat ini. Aku tidak marah saat Intan memilih bersama laki-laki lain. Itu memang haknya dia dan Intan pun berhak untuk bahagia. Rafa lebih bisa membuat dia bahagia ketimbang diri ini yang selalu membuat dia terluka. Aku tidak marah dengan siapapun. Aku hanya marah dengan diri sendiri. Kenapa dulu menyanyiakan perempuan sebaik Intan? Sekarang aku benar-benar merasakan kehilangan. Apalagi kalau dia telah bersanding dengan laki-laki lain. Aku merasakan hancur. Hati ini juga terasa sakit. Tidak bisa dipungkiri kalau aku masih sangat mencintai Intan. Entahlah apakah aku sanggup melihat dia bersanding dengan laki-laki lain. Namun lagi-lagi aku harus sadar
Kalau Intan memang bukan lagi milik aku harus merelakan dia bersama orang lain, walaupun separuh hatiku merasakan sakit. Dia bukan milik kamu lagi, Damar. Seharusnya kamu bahagia. Ada laki-laki yang bisa membuat dia bahagia. Intan berhak bahagia dengan pilihan hidupnya. Aku terus berusaha meyakinkan diri ini kalau aku akan baik-baik saja kalau Intan menikah dengan Rafa. Mereka itu sangat cocok, dan Rafa juga sangat baik dengan Intan. Aku bahkan melihatnya sendiri, bagaimana Rafa memperlakukan Intan dan selalu membuat dia tersenyum. Aku harus ikhlas. Aku harus mendoakan agar Intan dan Rafa bisa bahagia. Itu undangan dari siapa, Dam? Aku terlonjak kaget saat Mama tiba-tiba saja ada di sampingku. Undangan dari siapa? Tanya Mama lagi. Dari Intan, Mah. Dia akan menikah dengan Rafa. Mama terdengar menghela nafasnya. Kamu baik-baik saja kan? Aku mengangguk. Baik-baik saja, Mah. Memangnya Damar kenapa? Damar malah bahagia kalau Intan bisa bahagia. Mama tersenyum seraya mengelus lembut punggung ini. Kamu masih mencintai Intan? Aku juga ikut tersenyum. Tidak perlu dijelaskan, Mah. Mama sendiri juga tahu apa yang Damar rasakan dengan Intan. Tapi Damar berusaha untuk ikhlas. Damar juga tahu kalau tidak mungkin lagi bersanding dengan Intan. Dia lebih cocok dengan Rafa yang selalu bisa membuat dia bahagia. Lagi-lagi Mama terdengar menghela nafasnya. Ya sudah, Mama tidak bisa bicara apa-apa. Mama hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu. Apapun keputusan kamu, Mama akan selalu mendukung, asalkan tidak pernah menyakiti lagi. Mata Mama berkaca-kaca. Tapi Mama juga menyayangi Intan. Sangat ingin dia masih jadi menantu Mama. Tapi sama seperti kamu, Mama juga sadar tidak boleh memaksakan kehendak Intan. Intan berhak bahagia, memilih sesuai yang dia inginkan. Ya sudah lama, jangan dibahas lagi. Ini semuanya juga sudah lewat. Intan juga sudah bahagia. Damar pun bahagia saat ini. Aku bangkit dari duduk. Damar berangkat dulu ya, Mah. Ada yang harus diurus di rumah makan. Iya, Dam, hati-hati. Iya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama gua gak ketemu sama lu, bro. Aku tersenyum melihat seseorang yang ada di hadapanku. Baru saja aku sampai di rumah makan, sudah dikagetkan dengan kedatangannya Haikal. Ya, sudah lama juga aku tidak bertemu dengan dia. Lu apa kabar, bro? Tanya Haikal. Alhamdulillah baik, bro. Lu juga apa kabar? Baik juga, bro. Senang gue lihat kayak lu. Kayaknya banyak berubah. Alhamdulillah, gue belajar banyak di sini. Kalau tiba-tiba di sini tidak kasih kabar sama gue lagi. Ya, sekalian mau kasih surprise lah dengan sahabat gue yang bandel tapi sudah insyaf ini. Aku tersenyum mendengar yang dikatakan Haikal. Bisa aja lu, bro. Ya sudah, duduk dulu. Lu mau makan atau minum apa gitu biar gue ambilkan? Gak usah lah, Dam. Gue juga masih kenyang. Tadi di jalan juga sudah makan. Ya udah, terserah lu aja deh. Nanti kalau lu mau bisa ambil aja sendiri. Aku ikut duduk bersama Haikal. Tenang aja, kalau masalah makan gue tidak akan malu-malu. BTW lu ada apa kesini? Ya ini, gue mau memberikan laporan tentang penjualan di perusahaan lu. Haikal memberikan beberapa berkas. Terima kasih ya. Bangga gue sama lu juga sudah banyak membantu gue. Sama-sama, Dam. Lu tahu nggak kalau Intan mau nikah? Aku mengangguk. Masalah Intan yang ingin nikah, ya aku tidak mau banyak berkomentar. Karena itu juga bukan urusanku sih. Terus lu bagaimana? Tanya Haikal. Ya gak gimana-gimana. Gue sama Intan sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Ya terserah dia mau bagaimana. Mau sama siapa. Toh Rafa juga laki-laki yang baik. Dia bisa membuat Intan bahagia. Sangat berbeda dengan aku. Kalau ngomong gitu sih, lu juga sudah berubah. Jangan terus merendahkan diri lu sendiri. Ya memang itu kenyataannya, Kal. Mungkin Intan sudah memaafkan aku, tapi dia juga tidak akan pernah melupakan itu semua. Jadi gue juga tahu diri lah.
Walaupun gua masih cinta dengan dia, tapi gua tidak akan pernah merasakan kehendak sendiri. Gua gak mau egois, gua gak mau Intan tersakiti lagi. Gua malah ingin selalu melihat dia bahagia, walaupun bahagianya tidak bersama gua. Haikal tersenyum tiba-tiba menepuk pundak ini. Semakin bangga gua sama lu. Lu ternyata benar-benar sudah berubah ya. Tidak seperti dulu lagi. Damar yang sekarang tidak egois, dia selalu memikirkan perasaan orang lain sebelum bertindak. Ya, gue belajar dari pengalaman, Kal. Oh ya, Dam, apa lu dapat undangan dari Intan? Ya, gue dapat undangan dari dia. Baru saja undangannya sampai. Terus, apa lu akan hadir di sana nanti? Aku terdiam. Entahlah, apakah aku akan sanggup datang ke sana nanti? Aku masih tidak tahu. Menarik nafas, lagi-lagi mengembuskannya dengan kasar. Semua ini kembali menggangguku. Kenangan tentang dia pun kembali terbayang-bayang di pikiran ini. Ya Allah, kenapa sulit sekali untuk melupakan dia? Bahkan saat dia ingin jadi milik orang lain pun aku masih sangat mencintainya. Namun sudah tidak mungkin lagi untuk bersama dia, karena kesalahan diri ini yang membuatku tidak bisa kembali dengan Intan. Walaupun aku mencoba untuk tegar, tapi tetap saja rasanya itu menyakitkan. Aku tidak marah dengan Intan karena dia ingin menikah lagi. Namun aku marah karena dengan diri sendiri. Karena gara-gara kelakuanku semua ini terjadi. Kesalahanku yang membuat Intan pergi. Aku kehilangan perempuan yang aku cintai. Itu juga semua karena kesalahanku. Rasanya aku memang tidak pantas untuk berharap dengan Intan lagi. Tapi sungguh sulit untuk melupakannya. Ya, gak minta maaf ya bro. Bukan maksud gua untuk bicara seperti itu dan membuat lu sedih. Suara Haikal membuat aku tersadar dari segala lamunan. Membuyarkan lamunan segala tentang Intan yang begitu menyesakkan di dada. Gak apa-apa kok Kal. Gua juga kan gak akan ambil hati tentang itu. Ya gua jadi tidak enak. Lu pasti kepikiran tentang itu. Walau bagaimanapun Intan itu tetap berharga dalam hidup lo. Ya gue tahu, mungkin sampai kapanpun Intan akan selalu ada dalam hati gue. Tapi lagi-lagi gue sadar kalau gue sudah gak berhak dalam hidupnya dia. Haikal menepuk-nepuk pundak ini. Tetap semangat ya bro. Kalau lu gak mau datang ke pernikahan itu gak apa-apa kok. Gue tahu bagaimana perasaan lu. Aku tersenyum, kembali menarik nafas, kali ini mengembuskannya perlahan. Aku mencoba menenangkan diri agar tidak terbawa perasaan tentang pernikahan Intan dan Rafa. Aku harus bisa ikhlas walaupun itu menyakitkan. Kayaknya gua akan datang di acara pernikahannya Intan, Kal. Hah? Lu serius, Dam? Damar terlihat kaget mendengar yang baru saja aku katakan. Ya Kal, gua serius. Gue harus datang ke sana. Kenapa Dam? Lu jangan menyiksa diri lu sendiri lah. Jangan dipaksa kalau memang lu gak bisa. Ya gak apa-apa Kal. Gue rasa memang perlu datang ke sana. Gue ingin melihat Intan bahagia. Ya, aku sudah mengambil keputusan kalau akan datang ke acara pernikahannya Intan. Tidak ada salahnya untuk aku mengucapkan selamat kepada mereka. Lagi-lagi aku mencoba melupakan dia, seperti yang kulakukan sebelumnya. Kalau aku akan bahagia kalau melihat dia bahagia. Lu yakin Dam? Gua aja yang mendengarnya gak yakin. Yakin Kal. Lu tenang aja lah. Gua pasti akan baik-baik saja. Haikal terdengar menghela nafasnya. Ya sudah, kalau memang itu kemauan lu, gua juga bisa apa? Lu sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk hidup lu. Gua hanya mendukung lu apapun yang lu putuskan. Aku menepuk pundak Haikal. Terima kasih ya. Lu memang sahabat yang baik. Gue bersyukur banget punya sahabat kayak lu. Sama-sama Dam. Oh ya Dam, kenapa lu gak nikah lagi? Siapa tahu kan dengan cara itu bisa membuat lu melupakan Intan. Karena kata orang move on yang terbaik itu adalah jatuh cinta lagi. Aku malah tertawa mendengar semua itu. Menikah lagi?
Ya, itu sama sekali tidak pernah terpikirkan olehku. Aku lebih suka dengan kesendirian sekarang karena aku takut kalau menyakiti perempuan lagi. Kok lu ketawa sih? Apa yang gua katakan benar kan? Salah, gua gak mau menikah lagi. Gua harus lebih banyak belajar tentang menjalani suatu hubungan. Ya gua gak mau kisah yang dulu terulang lagi. Gua takut kalau gua menyakiti seorang perempuan lagi. Ya kan lu sudah berubah, jadi bisa untuk cari cinta lagi lah. Lagi Intan juga sudah sama Rafa. Ya tidak ada salahnya jika lo ingin bahagia. Kesalahan yang lo lakukan itu hanya masa lalu. Lo sudah menjadi orang yang lebih baik lagi sekarang. Gue yakin kalau kali ini lo bisa menghargai perempuan. Tetap saja enggak lah. Sudahlah, lo gak usah bahas itu lagi. Gue masih betah dengan kesendirian ini. Gue juga ingin banyak belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya terserah lu aja dah. Gue hanya memberikan pandangan yang baik. Ya terserah lu mau ikutin atau enggak. Ya. Daripada lu banyak bicara, lebih baik lu pesan makanan deh. Setelah ini baru ikut gue ke rumah. Lu akan nginep kan? Ya pastinya dong. Gue akan jalan-jalan di Surabaya. Lu temani gue ya. Oke. Saat di rumah, aku langsung masuk kamar meninggalkan Haikal yang lagi bicara dengan mama. Setelah mendapatkan undangan pernikahan dari Intan, aku memang sedikit uring-uringan. Entahlah ya, rasanya pun seperti tidak bersemangat untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Tangan ini bergerak mengambil foto yang terletak di atas meja. Foto pernikahan aku dan Intan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Aku menatap foto itu seraya mengusapnya. Di dalam foto itu aku dan Intan terlihat bahagia. Wajah kami memancarkan aura kebahagiaan. Karena saat itu aku menikah karena saling mencintai. Aku merindukan semua itu, Intan. Dulu kita begitu bahagia, bahkan banyak hal manis yang kita lakukan. Tapi aku juga sadar semua itu tidak akan terulang lagi. Sebentar lagi kamu akan jadi milik orang lain. Kamu dan Rafa akan menikah. Laki-laki yang kamu pilih untuk menjadi pendamping hidup kamu. Semoga selalu bahagia, Intan. Aku hanya bisa mendoakan kamu agar pernikahan kamu kali ini seperti yang kamu harapkan. Maaf kalau selama dengan aku kamu tidak menemukan kebahagiaan. Aku menghela nafas yang terasa sangat berat. Kamu pasti bisa, Damar. Kamu pasti bisa untuk melupakan Intan. Dia itu sudah bahagia, jadi jangan pernah kamu berharap lebih lagi. Tiba-tiba saja perhatian ini teralihkan saat ponsel ini berdering. Di layar ponsel itu tertera nama Intan. Loh, ada apa ya? Kenapa Intan menelponku? Aku pun menekan tombol hijau itu dan langsung mengangkat telepon dari itu. Assalamualaikum, Mas. Salamnya mulai terdengar. Waalaikumsalam, Tan. Ada apa? Kok tumben telepon? Apa ada sesuatu? Ya walaupun hubungan kami sudah baik-baik saja, namun tetap saja rasanya masih canggung untuk berkomunikasi dengan Intan. Apalagi kalau mengingat apa yang terjadi di antara kita. Diri ini pribadi yang merasa malu karena Intan terlalu baik, sedangkan aku sudah banyak membuat dia terluka. Kamu apa kabar, Mas? Tanyanya. Alhamdulillah, aku baik, Tan. Jawabku seraya menahan rasa sesak di dalam dada. Karena mengingat dia sebentar lagi akan jadi milik orang lain. Syukurlah kalau begitu, Mas. Kalau Mama bagaimana? Dia juga baik, Tan. Alhamdulillah, kami baik-baik saja. Kamu sendiri bagaimana? Baik semua kan? Iya, Mas. Kita sekeluarga juga baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Ada apa telepon seperti ini? Pasti ada sesuatu ya? Kan jarang-jarang kamu tiba-tiba menelpon seperti ini. Iya, Mas. Aku hanya ingin bertanya, apakah undangan pernikahan aku sudah sampai di kamu? Undangan pernikahan? Ya, lagi-lagi itu membuat dada ini semakin terasa sesak. Sudah, Tan. Baru tadi pagi sampai. Begitu ya, Mas? Iya. Selamat ya atas pernikahan kalian. Iya, Mas. Kalau ada waktu kamu silakan datang ya.
Iya, aku akan usaha dan insya Allah akan datang. Ajak mama juga mas. Iya, kita akan datang untuk memberikan selamat kepada kamu. Mas, kenapa Intan? Dari seberang sana terdengar Intan menghela nafasnya. Aku sudah menemukan kebahagiaan mas. Ya, aku tahu. Aku ikut bahagia dengan kebahagiaan kamu itu. Tapi mas, tapi apa? Calon pengantin tidak boleh banyak pikiran. Jangan memikirkan apa-apa Intan. Iya mas, aku tahu. Tapi aku ingin melihat kamu bahagia. Aku ingin kamu kembali menemukan pendamping hidup yang menemani kamu mas. Tan, mulailah untuk menata hidup kembali mas. Cari kebahagiaan kamu. Jangan terus-menerus memikirkan masa lalu. Aku sudah melupakan masa lalu Intan. Aku juga sudah kembali menata hidup lagi. Iya aku tahu. Tapi aku juga mau kamu menjalin hubungan lagi. Tidak ada salahnya untuk mencari pendamping hidup agar kamu lebih bahagia. Aku kali ini yang terdiam. Apakah aku bisa menemukan pendamping hidup dan menggantikan posisi Intan dalam hidup ini? Oh ya Kal, lu kemarin cerita ke gua, di perusahaan gua yang di Jakarta itu ada pegawai baru. Yang kata lu juga dia banyak membantu lu dalam bekerja. Apakah itu benar? Haikal memang masih ada di Surabaya. Dia menemani aku di sini, sekaligus membahas tentang pekerjaan. Karena walaupun aku di Surabaya, tapi aku tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Ya tidak mungkin juga membebankan Haikal dengan semua pekerjaan. Tentang masalah Intan yang menikah lagi, aku sudah benar-benar tidak masalah. Setelah lama berpikir dan merenungkan semuanya, ini memang jalan hidup yang harus aku jalani. Dan harus ikhlas dengan semuanya. Aku percaya akan indah pada waktunya. Aku juga beberapa hari ini tidak lagi memikirkan tentang Intan. Aku sudah bisa lepas dan tidak memikirkan apa-apa lagi. Aku malah bahagia sekarang. Kalau Intan menemukan kebahagiaannya, aku pun akan mencari kebahagiaanku sendiri. Dan aku percaya kebahagiaan itu akan datang. Iya Dam, namanya Alina. Dia itu baru lulus dari kuliah. Baru lulus kuliah? Apa aku tidak salah dengar nih? Kalau baru lulus kuliah seharusnya dia tidak punya banyak pengalaman. Tapi kenapa Haikal mengatakan pegawai baru itu banyak membantu? Iya Dam, ya walaupun dia baru lulus dari kuliah, tapi dia cukup hebat dalam menangani pekerjaan. Aku aja tuh sangat kagum dengan dia. Masa sih? Aku jadi penasaran bagaimana sosok pegawai baru itu yang kata Haikal sangat hebat itu. Iya Dam, nah coba aja lu ketemu dia. Pasti lu akan berkata hal yang sama. Kayaknya lu terlalu berlebihan nih. Jangan seperti itulah, jangan selalu dipuji. Nanti malah dia gak fokus kerjanya. Apalagi dia juga masih baru. Ya gua gak tahu sih, tapi gua kagum aja gitu sama tuh anak. Masih muda tapi sudah berkompeten banget. Jarang-jarang lo seperti itu. Apalagi dia yang gak punya pengalaman apa-apa. Aku sejenak diam mendengar yang dikatakan oleh Haikal. Jadi semakin penasaran dengan orang itu. Siapa tadi namanya? Alina. Seperti apa orangnya? Hingga Haikal memuji dia seperti itu. Asal lu tahu aja bro, berkat Alina juga klien-klien banyak berdatangan. Dia itu kecil-kecil tapi lincah tahu. Apa yang dia sampaikan itu bisa membuat klien percaya. Ya lu sendiri tahu lah kalau perusahaan lu sempat mengalami kerugian yang sangat besar. Ya akibat lu abaikan begitu saja. Nah, pada saat datangnya Alina ini, dia mampu membantu gua kerja dan terus saja memenangkan tender. Perusahaan yang lu punya jadi bangkit lagi, seperti dulu lagi, bahkan ini lebih. Aku hanya tersenyum mendengar cerita Haikal. Sepertinya dia memang sangat kagum dengan pegawai bernama Alina itu. Jarang-jarang loh Haikal memuji seseorang pegawai seperti itu. Alina itu kayak membawa berkah tersendiri untuk perusahaan lu. Dia kayak anak ajaib seperti itu, yang bisa dengan mudah mengambil hati siapa saja, termasuk lu. Iya, aku ya akan hal itu. Tapi kan gua rasa lu juga akan kagum saat bertemu dengan dia. Dia punya semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Ya baguslah kalau begitu. Lu gak salah pilih pegawai. Dia benar-benar bekerja dengan bagus. Walaupun sebenarnya aku semakin penasaran dengan orang bernama Alina itu. Ya bukan apa-apa sih.
Hanya saja aku ingin tahu apakah yang dikatakan Haikal itu ada benarnya atau tidak. Pegawai yang dikatakan Haikal itu benar-benar seperti yang dia katakan atau tidak. Lu sebagai pemilik perusahaan harus berterima kasih ke dia. Kerja keras dia patut banget untuk diapresiasi. Ya sudah, nanti kalau gajian lu kasih bonus aja ke dia. Itu sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan. Haikal tiba-tiba mendengkus. Kalau itu mah gua sudah tahu. Gak perlu lu suruh juga. Maksud gua itu, lu mengucapkan terima kasih secara langsung. Gua yakin dengan mengucapkan terima kasih langsung ke dia akan lebih semangat lagi kerjanya. Karena lu kayak menghargai setiap kerja kerasnya dia. Ya tapi kan gua gak ketemu sama dia. Bagaimana caranya berterima kasih? Haikal terdengar menghela nafasnya. Dia menatapku kali ini terlihat lebih serius. Kayaknya lu mending balik ke Jakarta deh. Apaan sih lu? Lu tahu kan di sini gua lebih tenang. Ya gue tahu, bahkan sangat tahu. Tapi perusahaan lu sekarang tengah berkembang pesat. Tidak mungkin gue semua yang menghandle. Gue gak cukup pengalaman untuk hal itu. Harus lu sendirilah yang punya perusahaan. Ayolah Damar. Lu juga sudah melupakan Intan. Tidak ada salahnya untuk kembali ke Jakarta. Lu juga bisa memulai hidup baru di sana tanpa harus memikirkan Intan. Lu juga sudah berubah. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Ini juga demi perusahaan lu lah. Lu harusnya bersyukur semua kembali seperti dulu lagi. Hidup juga sudah lebih tertata. Beberapa hari ini juga gue lihat lu udah gak sedih lagi. Sudah melupakan Intan sepenuhnya. Tidak ada salahnya kalau lu kembali ke Jakarta dengan Damar yang berbeda. Tapi apa sih? Mama lu juga sudah setuju. Kemarin gue sudah cerita semuanya ke mama lu. Jadi tidak ada alasan lah untuk lu nolak kembali ke Jakarta. Aku menghela nafas yang terasa berat. Aku harus memikirkan ini semua karena ini merupakan keputusan yang sulit. Kembali ke Jakarta atau tetap di sini menjalani kehidupan? Bagaimana? Gua pikir-pikir dulu lah. Oke, gua tunggu, tapi jangan kelamaan. Iya. Waktu terus berlalu, kini telah tiba di mana hari bahagianya Intan menikah dengan Rafa. Aku memang kembali ke Jakarta, tapi hanya untuk menghadiri pernikahannya Intan. Kalau untuk masalah yang dikatakan Haikal waktu itu, aku akan memikirkannya nanti. Karena itu semua tidak mudah. Acara pernikahan yang sederhana diadakan Intan dan Rafa, tapi sepertinya cukup membahagiakan. Aku datang ditemani Mama dan Haikal untuk menyaksikan pernikahan mereka. Kalau bicara tentang aku, bagaimana perasaan saat Intan menikah, aku akan menjawab tidak apa-apa. Aku bahagia saat melihat Intan bahagia. Apalagi dia mendapatkan Rafa, laki-laki yang baik dan juga sangat tulus. Kemarin-kemarin memang ada rasa yang tidak enak, membuat aku gelisah. Namun setelah itu seperti dapat angin segar. Apalagi setelah Intan berkata ingin melihat aku juga merasakan bahagia. Dari itu aku sadar kalau tidak ada gunanya untuk mengingat masa lalu. Oke, aku pernah berbuat salah, tapi aku pun sudah berusaha untuk berubah. Seperti yang dikatakan Intan, aku harus mencari kebahagiaanku sendiri. Seperti dia dengan Rafa yang bahagia menikah hari ini. Dari sana aku sadar kalau aku harus benar-benar bangkit. Aku tidak perlu mengingat apa-apa yang ada di masa lalu, karena semua itu sudah lewat. Sekarang, saat menghadiri acara pernikahan Intan dan Rafa, sejauh ini hatiku merasa baik-baik saja. Tidak ada rasa sesak seperti kemarin. Dan malahan aku bahagia melihat mereka bahagia. Itu tandanya aku sudah benar-benar ikhlas untuk melepaskan Intan. Acara pun dimulai. Rafa mulai menjabat tangan papi dan akad nikah pun terucap. Hanya dengan satu tarikan nafas, Rafa mengucapkan ijab kabul itu. Detik ini juga Intan sudah resmi menjadi istrinya Rafa. Lu baik-baik aja kan? Tanya Haikal yang tiba-tiba saja menepuk bahu ini. Memangnya gue kenapa? Ya siapa tahu aja lu pengen mewek gitu. Intan kan sudah jadi istri orang lain. Jangan mulailah Kal. Gue sudah katakan ke lu kalau gue sudah melupakan Intan. Lu jangan bicara apa-apa. Nanti malah gak enak di sini. Ya maaf. Gue kan hanya bertanya. Siapa tahu aja lu butuh tisu gitu biar gue ambilkan. Enggak. Gue sudah ikhlas Intan menikah. Gue baik-baik aja kok. Oke lah. Bagus kalau seperti itu. Bahagia gue dengarnya. Setelah itu aku bangkit dari duduk. Aku menghampiri Intan dan Rafa yang terlihat bersanding di pelaminan. Aku ingin mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Mas Damar, sapa Intan, dia tersenyum. Dia benar-benar terlihat bahagia hari ini. Auranya sangat terpancar jelas. Selamat ya.
Semoga kalian selalu bahagia. Aku akan selalu mendoakan kalian berdua. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Damar. Sama-sama. Aku tersenyum menatap mereka berdua. Kamu juga harus bahagia Mas. Mulai membuka hati dan cari kebahagiaan kamu. Iya Intan. Aku yakin aku pasti akan bahagia. Aku turun dari pelaminan dengan senyuman yang tidak pernah lepas. Takdir meminta aku dan Intan untuk tidak lagi bersama, menjalani sisa kehidupan ini dengan cara yang berbeda-beda. Namun doa kita satu sama lain masih ada. Itu yang lebih utama dan akan membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk kita berdua. Selamat bahagia Intan. Aku pun pasti menemukan kebahagiaan itu, walau tidak bersama kamu. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Aduh, bagaimana nih menurut kalian? Ini ternyata sangat panjang, sampai 10 part loh. Kalau menurut Mas Nares ini cerita yang sangat kompleks, panjang, tapi alurnya menyenangkan. Dan tentunya banyak sekali yang bisa dipetik dari cerita di atas. Seperti biasalah, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya and see you. Ciao.